Nama beserta strukturnya memiliki sejuta makna bagi subjeknya. Nama juga disebut menentukan nasib dan masa depan. Apalagi sebuah wilayah teritorial. Sejak beberapa waktu lalu, ahli metafisika mengusulkan agar mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara dengan beberapa alasan kondusivitas politik maupun geografis. Pakar yang gencar menyampaikan pemikiran tersebut adalah almarhum Arkan Bodhanazesha Prajna. Entah kebetulan atau bukan, ketika usulan itu kini menjadi kenyataan kendati tidak sepenuhnya sesuai harapan Arkan. Harapannya, nama negara Indonesia diganti dengan negara Nusantara, bukan hanya nama ibu kotanya. Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama ibu kota negara baru, yaitu Nusantara. Suharso menjelaskan, awalnya nama ini memang tidak diumumkan karena belum diberitahukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun akhirnya Presiden sudah menyampaikan namanya ketika itu. Pada 2014 silam, pakar metafisika Arkan Bodhanazesha Prajna telah mengusulkan agar nama negara Indonesia diganti menjadi Nusantara. Bukan tanpa alasan bagi Arkan untuk mengganti nama republik ini yang sudah terlanjur melekat itu. Menurut Arkan dalam situsnya arkan.com, nama Indonesia hanya memiliki synchronicity value sebesar 0,5 dan coherence value 0,2 yang menunjukkan rendahnya kualitas struktur nama tersebut. Dalam situsnya itu, Arkan juga menjelaskan apa itu synchronicity value dan coherence value. Synchronicity value ialah parameter yang menunjukkan taraf kesesuaian antara kesempatan alamiah serta eksistensi diri. Rentang synchronicity value ialah 0,05 hingga 1,0. Semakin tinggi synchronicity value maka semakin besar pula peluang yang terdapat di dalam nama tersebut untuk meraih kesuksesan. Rentang nilai berhasil untuk synchronicity value ialah 0,8 sampai 1,0. Nama eBay, Yahoo, Facebook, serta Toyota misalnya, adalah nama atau brand yang memiliki synchronicity value 1,0. Coherence value ialah parameter primer yang menunjukkan taraf kematangan dalam satu atau beberapa bidang, keberanian dalam mengambil keputusan, daya juang, keteguhan serta harisma. Rentang coherence value ialah 0,1 hingga 1,0. Semakin tinggi coherence value maka semakin besar pula daya yang terdapat di dalam nama tersebut untuk mewujudkan kesuksesan. Rentang nilai berhasil untuk coherence value ialah 0,7 sampai 1,0. Coherence value bisa dikatakan sebagai kode vital dalam secret code system yang menunjukkan potensi target. Semakin tinggi coherence value maka semakin berpotensi sasaran tersebut. Seseorang dengan coherence value tinggi menunjukkan potensinya dalam menguasai satu atau berbagai bidang dengan sangat baik. Disparitas pencapaian dari orang-orang yang memiliki coherence value pada rentang 0,7 sampai dengan 1,0 seperti Carlos Slim Helu 0,8. William Gates 1,0. Warren Buffett 0,7. Lakshmi Mittal 0,8. Lawrence Ellison 0,8. Eike Batista 0,8. Amancio Ortega 0,9. Karl Albrecht 0,7. Stephen Paul Jobs 0,8. Jackie Chan 0,7. Carl Lewis 0,9. Soekarno 0,8. Stephen Hawking 0,7. Justin Bieber 0,8. Diego Maradona 0,8. Rudy Hartono 0,8. B.J. Habibie 0,8. Marlon Brando 0,8. Madonna 0,7. Charles Chaplin 0,7. Sugar Ray Leonard 0,8. Bobby Fischer 0,7. Agnes Monica 0,7. Bahwa negara-negara maju memiliki struktur nama yang berkualitas baik dan negara-negara yang belum juga maju dan tetap miskin memiliki struktur nama yang berkualitas rendah, tulis Arkan kala itu. Sebagai perbandingan, dalam lamannya itu Arkan juga memberikan tabel negara-negara yang memiliki nama synchronicity value dan coherence value yang baik. Negara yang memiliki synchronicity value dan coherence value tinggi maka pendapatan per kapitanya juga tinggi. Menurut Arkan, kata Indonesia bukan berasal dari orang Indonesia atau pribumi. Hal ini membuat perjalanan bangsa kini menjadi terseok-seok. Asal-usul kata Indonesia yang ternyata bukanlah hasil karya putra bangsa dan struktur kata yang ternyata tidak baik, yang terbuktikan dengan kondisi bangsa dan negara hingga saat ini yang semakin buruk membangkitkan pemikiran untuk mengganti nama negara Indonesia, ujar Arkan. Menurut Arkan,
Banyak kebudayaan di dunia yang mengganti nama seseorang yang sering sakit pada masa anak-anak. Begitupun dengan negara, jika bangsanya sering sakit-sakitan, maka mengganti nama negara bisa jadi solusi. Jika di banyak budaya di dunia yang mengganti nama seseorang yang sering sakit pada masa anak-anak melalui pendekatan budaya dan religiusitas, maka saat ini kita mendekatinya juga melalui pendekatan budaya, religiusitas dan ilmu pengetahuan. Tiga pendekatan ini menemukan satu kata, Nusantara, tutup Arkan. Siapa Arkan Bodhana? Dilansir dari berbagai sumber, Arkan Bodhana Zeshaprajna bukanlah sosok asing. Dia terkenal sebagai pakar metafisika dan konsultan nama. Struktur nama, menurut seorang Arkan Bodhana Zeshaprajna BMSC, BSI, MMSC PhD, bisa mempengaruhi jalan hidup dan nasib seseorang. Tak heran, banyak masyarakat dan pesohor dari dalam maupun luar negeri menjadi klien pria yang sempat dikira dukun ini sejak tahun 1987 silam. Arkan memang dikenal sebagai seorang konsultan nama kelas internasional. Ia sudah menyelami dunia metafisika sejak duduk di kelas 1 SMA De Brito Yogyakarta pada 1987. Perkenalannya dengan bidang ilmu yang rumit ini terjadi saat ia jalan-jalan ke Candi Boko, Yogyakarta. Di sana ia melihat seorang pria berbaju putih dan pria berambut gondrong yang berjubah dan bersorban oranye. Ada pula seorang pemandu yang terus memayungi si pria berbaju putih. Arkan yang waktu itu hobi bolos sekolah pun tertarik. Sayangnya, permintaannya untuk berfoto bersama mereka ditolak. Setelah sempat saling ngotot, akhirnya Arkan yang terus mengejar pun bisa berfoto bersama mereka. Pria berbaju putih itu ternyata bernama Sri Anandamurti yang kemudian menjadi gurunya dalam belajar manutiras. Saat itu Anandamurti berkata bahwa kelak jalan hidupnya akan dibangun melalui jalur yang tak umum dilalui orang, termasuk dalam pendidikan. Anandamurti lalu memberi Arkan beberapa lembar kertas sambil mengatakan bahwa Arkan akan dicari banyak orang yang meminta penerangan atau jalan keluar bagi permasalahan kehidupan mereka. Arkan yang saat itu sebenarnya bercita-cita ingin menjadi ahli mesin seperti ayahnya, dalam hati menolak. Ia mengira maksud Anandamurti adalah dukun. Tapi Arkan langsung dibuat kagum ketika Anandamurti, tanpa berkenalan langsung menyebut nama lengkap Arkan, Immanuel Alexander dan tanggal lahirnya, 20 September 1971. Ia makin kagum saat pria itu menyebut pikiran Arkan yang belum pernah ia ceritakan pada orang lain. Pertahanan Arkan pun hilang. Anandamurti lalu menjelaskan dasar-dasar dari manutiras di kertas tersebut. Ia juga mencontohkan penggunaan kode-kode, formula, rumus, dan sebagainya lewat nama dan tanggal lahir Arkan. Hitungan rumit itu membuat Arkan yang gemar matematika terpesona. Pulang ke tempat kosnya, ia merasa bagi remaja yang baru ketiban wangsit. Teman-temannya di kos yang semuanya berusia lebih tua dijadikannya kelinci percobaan. Dan makin lama, ilmu manutira sangat menarik baginya dan pelajaran di sekolah terasa membosankan.